Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-16, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana supaya kita mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Saudara, kita adalah manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita perlu pertolongan dari otoritas yang lebih tinggi. Kita perlu pertolongan dari kuasa yang lebih tinggi, dan pertolongan yang menjamin, yang berkuasa, yang sanggup melakukan perkara yang paling mustahil sekalipun adalah pertolongan daripada Tuhan. Itu artinya saudara, di dalam kehidupan ini kita perlu pertolongan Tuhan. Siapapun kita, sekuat apapun jabatan kita manusia terbatas yang dalam hitungan detik segala kekuatan kita bisa lenyap, segala jaminan yang ada di sekeliling kita bisa lenyap, dan hanya Tuhan yang sanggup menjamin kehidupan kita. Itu sebabnya biarlah pagi hari ini saudara, kita menyadari betul bahwa kita manusia terbatas dan kita perlu pertolongan Tuhan. Bahkan mungkin saudara, ada di antara kita saat ini yang ada dalam situasi yang sangat sulit, dalam situasi yang sangat berat, oleh karena masalahkah, oleh karena persoalankah, oleh karena penyakitkah, oleh karena beban ekonomikah, oleh karena masalah keluargakah, dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini dengar saudara, bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong saudara, ada Tuhan yang siap menolong saudara. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara punya Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan saudara? Kerinduan dan harapannya saudara, melalui renungan ini saudara mengerti bagaimana saudara mengalami pertolongan Tuhan, dan pada akhirnya saudara benar-benar mengalami pertolongan dalam kehidupan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian dari saudara, bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara ketika saudara belajar prinsip-prinsip firman Tuhan ini dan menerapkannya dalam hidup saudara. Ataukah mungkin selama ini saudara telah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar dari teks firman Tuhan ini, dan saat ini saudara sudah melihat dan mengalami pertolongan Tuhan itu saudara? Silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain bahwa Tuhan menolong kehidupan kita. Saya akan membaca firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, dan saya akan menjelaskannya secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14 sampai ayat 16.
Demikian firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana penulis Ibrani ini menegaskan kepada penerima surat Ibrani bahwa kita bisa mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saya percaya saudara, setiap kita merindukan mengalami di mana Tuhan menolong kita, di mana kita mengalami pertolongan pada waktunya. Dan hari ini firman Allah menegaskan bahwa kita bisa mengalami kasih karunia dan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Hari ini apapun kondisi saudara, bagaimana sulit pun, seberapa mustahil pun keadaan saudara saat ini, ada kasih karunia yang akan dinyatakan dalam hidup saudara, dan saudara bisa mendapat pertolongan saudara pada waktunya. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, saudara bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Saudara, saya percaya kita merindukan pertolongan itu, dan saya pun rindu ketika saya memberikan renungan ini, ketika saya menjelaskan renungan ini, saudara memahami firman Tuhan dan kemudian berkomitmen menerapkan firman Tuhan, dan pada akhirnya saudara mengalami pertolongan Tuhan yang akan menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan saudara memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Nah saudara, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya? Bagaimana supaya dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam hal apapun itu, kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Nah saudara, kita akan melihat ada 3 hal yang saya rindu kita akan belajar. Sekali lagi dikatakan, dan menemukan kasih karunia dan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Itu ditegaskan di ayat yang ke-16. Dan sebelumnya mulai ayat 14, penulis Ibrani ini menegaskan apa saja yang harus kita alami, apa saja yang harus kita miliki, apa saja yang harus kita lakukan supaya pada akhirnya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Yang pertama saudara, di ayat yang ke-14 di sana ditegaskan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Saudara, bagaimana untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya? Ditegaskan di ayat 14 ini adalah kita sekarang mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus Anak Allah. Jadi untuk mengalami pertolongan daripada Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus memiliki imam besar agung dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Apa maksudnya memiliki imam besar agung? Memiliki Yesus yang menjadi pengantara. Imam besar itu tugasnya adalah menjadi pengantara antara Tuhan dengan umatnya. Ketika umatnya berdosa, maka imam besar yang akan berdoa, yang akan memohon pengampunan kepada Allah. Itu yang terjadi di perjanjian lama saudara. Ketika umat-umatnya memohon sesuatu, maka imam besarlah yang akan menyampaikan permohonan itu kepada Allah. Ketika umat-umatnya mau mempersembahkan sesuatu, maka imam besar yang akan menyampaikan persembahan itu kepada Allah.
Artinya apa saudara? Bahwa imam besar itu menjadi pengantara antara Allah dan umatnya. Dan saat ini saudara, kita yang hidup di zaman perjanjian baru ini, firman Allah menegaskan bahwa kita telah memiliki imam besar agung, yaitu Allah sendiri. Dia yang telah melintasi langit, artinya dia yang telah turun dari sorga ke dunia dan rela mati di kayu salib untuk mengampuni kita, untuk menyucikan kita, untuk menghapuskan dosa kita. Dialah imam besar agung kita, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Dia rela mati, dia rela mengorbankan segalanya bagi kita saudara. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara memiliki Yesus sebagai imam besar agung dalam hidup saudara? Sudahkah saudara memiliki Yesus yang telah menjadi pengantara antara saudara dengan Tuhan? Artinya dia telah menanggung dosa saudara, dia telah menanggung segala beban dosa saudara. Saudara, apakah saudara sudah punya Yesus yang telah menyelamatkan saudara? Bagaimana supaya saya dan saudara memiliki imam besar, yaitu Yesus sebagai imam besar dalam hidup kita? Kita harus percaya, kita harus beriman sungguh-sungguh kepada Dia, bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang telah turun dari sorga, yang telah rela mati di kayu salib, berkorban bagi kita, menyerahkan segalanya bagi kita. Dan kita percaya bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Maka dengan begitu kita telah memiliki imam besar agung yang telah menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Saat ini saudara, saya mau saudara semua yang mendengarkan renungan ini memastikan, apakah saudara sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara? Apakah saudara sudah percaya bahwa Yesuslah yang telah turun mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara? Apakah saudara percaya bahwa dosa-dosa saudara sudah dihapuskan dan nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan? Apakah saudara sudah percaya bahwa kapanpun saudara mati, saudara pasti masuk surga karena Yesus telah menanggung dosa-dosa saudara? Itu yang hari ini yang terpenting yang saya rindu saudara pastikan. Kalau saudara belum percaya saat ini, mari datang merendahkan diri kepada Tuhan. Dia menerima setiap kita saudara, siapapun kita, sebesar apapun dosa kita, sehitam apapun kehidupan kita di masa lalu. Saat ini ketika engkau sujud di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, ini hidupku yang berdosa ini. Aku datang sujud di kakimu memohon pengampunan. Engkau Allah yang menanggung dosaku. Aku percaya engkau mati di kayu salib untuk menanggung dosaku. Aku percaya namaku tertulis di kitab kehidupan karena engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Mari datang kepada Tuhan, rendahkan diri saudara, pastikan saudara percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara. Pastikan pengakuan itu saudara nyatakan dalam hidup saudara. Jadi yang pertama saudara, untuk kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya, yang pertama, miliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sebagai imam besar agung saudara. Percaya kepada Yesus sebagai imam besar agung saudara. Yang kedua saudara, yang harus ada pada kita, dikatakan masih ayat yang ke-14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Dan kemudian dikatakan, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, hal kedua yang ditegaskan di sini, baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Di mana di dalam gereja mula-mula pada masa itu saudara, seringkali mereka harus menghadapi masa-masa sukar. Apalagi pada waktu itu harus bertaruh nyawa, harus menderita dan sebagainya. Itu sebabnya seringkali di dalam surat-surat, baik dalam surat Paulus, baik dalam kitab Ibrani ini maupun surat-surat yang lain, seringkali ditegaskan tentang keteguhan iman, ketekunan, kekuatan di dalam Tuhan, supaya mereka tetap kuat sekalipun mereka harus menderita. Dan itu juga yang ditegaskan di sini saudara, baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita,
Jadi apapun yang engkau alami, apapun yang engkau hadapi, teguhlah berpegang kepada iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Penolong kita. Sebab dikatakan ayat 15 saudara, bahwa imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Artinya apa? Ditegaskan di sini bahwa imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan dia menjadi pengantara akan menolong kita. Karena dialah pengantara kita, dia yang akan menolong kita. Dan dia merasakan apa yang kita rasakan. Penderitaan, keberatan, beban hidup, persoalan, sakit kita, kesedihan kita, dan sebagainya dan sebagainya. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Itulah imam besar kita. Itulah Yesus sang imam besar kita, saudara. Itu sebabnya dalam situasi apapun, seberat apapun beban kehidupan kita, firman Allah ini menegaskan, tetaplah berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Jangan pernah goyah. Betapa berat pun, betapa sulit pun kehidupan saudara, jangan pernah goyah. Tetap teguh berpegang kepada pengakuan iman kita, saudara. Jangan pernah goyah. Dia imam besar kita, dia sanggup menolong kita, dan dia merasakan apa yang kita rasakan, dan dia pasti akan menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Dan yang terakhir di ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, yang ketiga yang ditegaskan di sini adalah supaya kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Artinya mendekatkan diri, berserah kepada Tuhan. Karena kita telah mempunyai imam besar agung yang menjadi pengantara bagi kita, yang melayakkan kita, yang menyucikan kita, yang menguduskan kita. Dan sekarang kita tidak perlu takut lagi. Oleh karena Allah telah menguduskan kita, maka kita kudus dan layak untuk berada di hadirat Tuhan, layak untuk dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, gunakan waktu dan kehidupan saudara untuk menghampiri takhta kasih karunia, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Saat ini, saudara, apa yang saudara alami dalam kehidupan saudara? Apapun yang saudara alami, mari dekatkan diri kepada Tuhan. Apapun beban persoalan yang menindih kehidupan saudara, tetap dekatkan diri kepada Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Seberapa sulit pun saudara melangkah, tetaplah berlari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ketika saudara menjauh dari Tuhan, bersungut-sungut, protes, dan menjauh dari Tuhan, maka masalah yang jauh lebih besar akan menunggu dan menimpa kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan yang indah, yaitu bagaimana kita mendapatkan pertolongan kita dalam kehidupan kita tepat pada waktunya. Hari ini kita ditolong, besok kita ditolong, lusa kita ditolong, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai akhir hidup kita. Kita mengalami pertolongan tepat pada waktunya. Bagaimana kita mengalami itu? Yang pertama, pastikan saudara memiliki Yesus sebagai imam besar saudara, yang menjadi pengantara saudara dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Dan yang kedua, pastikan saudara teguh berpegang kepada pengakuan iman itu. Artinya apapun yang terjadi, saudara tidak mau goyah, karena Yesus yang menjadi imam besar kita bisa merasakan apa yang kita rasakan, dan dia akan menolong kita. Dan yang ketiga, dekatkan diri kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Biarlah pertolongan Tuhan nyata dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, di tengah keluarga saudara, dalam usaha saudara. Saudara mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara pastikan saudara menantikan pertolongan itu dalam kehidupan saudara. Memiliki imam besar,
Tetap teguh berpegang kepada iman dan kemudian dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama untuk kegiatan kita hari ini. Namun sebelumnya, pastikan saudara berkomitmen menerapkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil.
dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang, dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil, dalam nama Yesus. Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka, jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan, dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dalam nama Yesus. Dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini, Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan. Berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat, mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya
tahan tubuh yang kuat bagi mereka, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan, kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan, tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan, tolong mereka ya Tuhan. Tuhan, tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka, suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka, karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya.
Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.